Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tugas aksi nyata pengimbasan penerapan budaya positif di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 1 Batu Tumpang. Bersama saya, Tuti Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purwakarta. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta staf pengajar dan tenaga kependidikan SDN 1 Batu Tumpang. Saya ucapkan terima kasih karena hari ini bisa berkumpul bersama di ruang ini siang hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agenda pada hari ini Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 ini ada aksi nyata penerapan modul 1.4 dengan tema budaya positif. Sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu dalam keadaan sehat? Tentang budaya positif ini adalah hal yang dipelajari di modul 1.4. Ketika mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu ada lagi. Berpikir yang baik. Berpikir yang baik, betul sekali. Ada lagi yang lain? Budaya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan, habituas, kebiasaan. Positif itu adalah hal yang baik. Namun sebelumnya, karena ini acaranya lumayan agak lama, maka alangkah lebih baiknya kalau kita menyepakati sebuah kesepakatan kelas. Seperti halnya kita sedang mengajar di kelas, kita membuat kesepakatan dengan para murid, dengan para peserta didik. Maka di sini juga kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Dalam artian kegiatan ini itu berjalan seperti apa? Kesepakatannya seperti apa? Ada yang mau mengajukan kesepakatan apa? Yang pertama, yang penting waktu. Mengenai waktu, disiplin waktu berarti ya. Ya, kalau waktu ini karena berarti sekarang 1,5 jam lah. Iya. Sekarang insya Allah mudah-mudahan selesai. Kemudian, tidak mengoperasikan handphone pada saat kegiatan berlangsung. Setuju? Ya, karena kalau sedang kegiatan berlangsung berarti harus fokus. Nah, kalau mengoperasikan handphone mau bagaimana fokusnya berarti ya. Kemudian tetap bisa diaktifkan ya HP-nya, tetapi modenya silent. Tidak ada nada. Nah, silakan Bapak Ibu yang masih mode nada deringnya aktif, dimohon untuk jadi mode senyap, silent. Karena penting ya acara ini. Kemudian ada lagi. Mungkin tidak ngobrol. Tidak ngobrol, alias fokus, memperhatikan minimal. Ada lagi Pak Ibu? Berpartisipasi aktif. Nah, tadi sudah diutarakan beberapa kesepakatan bersama. Sebenarnya saya sudah menyiapkan kesepakatan
hanya saja ini disepakati atau tidak. Yang pertama, tidak menggunakan HP kecuali sangat penting. Karena kalau ada hal yang penting tidak mungkin ya kita berdiam diri saja. Kemudian modusnya modus silent. Yang kedua, izin ketika hendak keluar ruangan. Jadi pada saat mau keluar ruangan, dipersilakan Bapak Ibu kalau misalnya ada hal penting mau pipis atau apapun, tapi izin dulu. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Jadi kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau diungkapkan atau menyanggah atau misalnya tidak relevan apa yang diutarakan oleh saya, Bapak Ibu bisa menyanggahnya. Kemudian ada raise hand. Raise hand itu apa? Acungkan tangan apabila mau bertanya atau ada hal yang mau diutarakan. Kemudian yang kelima, menyimak dengan baik kegiatan hari ini karena insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, sangat bermanfaat. Karena terus terang saja pada saat mengikuti alur di tahap di modul 1.4 itu ada hal yang begitu mencengangkan, bahkan tidak hanya saya, hampir semua peserta PGP, hampir semua CGP itu merasa tercengang. Mengapa? Karena selama ini banyak sekali miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Nah, tadi sudah diutarakan mengenai apa sih budaya positif itu. Kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat baik. Nah, kalau kemarin dalam kegiatan pendampingan individu 2 kita ya yang kemarin 5 orang guru beserta Bapak Kepala Sekolah itu di sana mengikuti diskusi dalam membuat visi guru. Kalau visi sekolah itu kan sudah ada, tetapi mungkin kedepannya kita akan mengubah visi sekolah, bukan mengubah, tapi menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi kebutuhan murid itu seperti apa, kita akan menyesuaikan visi sekolah yang ada bila diperlukan. Dan kalau tidak salah, visi sekolah yang terakhir kita buat itu adalah di tahun 2019. Jadi sudah berjalan, berarti sekarang tahun keempat. Berarti tahun depan itu harus mulai menyesuaikan dengan visi yang baru, yang mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Visi sekolah, masih ingat kemarin apa yang menjadi fokus utama membuat visi sekolah? Berpihak pada anak atau berpihak pada murid peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan itu adalah kegiatan atau proses yang dilakukan untuk membuat peserta didik itu bisa mengejawantakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan internasional. Ada dalam lagunya. Pak sudah ingat ya, sudah hafal ya lagunya. Mudah-mudahan. Kalau sekarang kelas 6 itu sudah mulai setiap hari sebelum belajar pasti menghafalkan dulu atau melafalkan dulu profil pelajaran. Visi sekolah, kita ingat kemarin membuat visi sekolah yang pertama adalah tujuannya di dalam visi. Visi itu kan tujuan. Kalau kita lari dari posisi 0, kemudian kita mau lari ke mana? Apakah kita mau lari berjalan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau ke atau ke belakang atau ke depan, kan? Yang namanya visi berarti sudah ada di dalam benak. Saya mau berlari ke mana? Oh, saya mau berlari ke kanan. Larinya lari seperti apa? Dan kapan kita tujuannya mau sampai di sebelah kanan itu? Misalnya di titik sebelah kanan itu. Jadi pada saat kita merenung dalam titik 0, kita sudah membayangkan kita mau ke mana, apa yang mau dituju, bagaimana caranya kita sampai ke sana. Nah, visi sekolah juga sama. Apa yang mau dicapai,
Kemudian nanti dijabarkan dalam membuat misi. Kalau kemarin istilahnya misi. Nah, kalau yang sekarang itu bukan lagi misi. Kemarin itu apa? Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah istilah lain dari misi. Kalau dulu itu misi itu adalah cara apa yang dilakukan untuk mencapai visi. Kita itu mau ke kanan atau kita mau ke Bandung itu memakai apa kendaraannya? Oh, kita ke Bandung mau pakai travel, mobil travel. Oh, mau pakai bus. Oh, mau pakai kereta. Mengapa kita pakai travel? Oh, travel mah teu aya iklanna. Maksudnya teu aya liren-liren, enggak ada berhentinya. Oh, saya mau naik kereta. Apa? Mengapa mau naik kereta? Lebih irit, ekonomis. Jadi banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Begitu juga dalam membuat visi sekolah. Kita mau peserta didik yang seperti apa? Yang diharapkan itu bisa mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Yang tadi itu, yang 6 tadi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mencapai profil pelajar Pancasila itu, murid? Caranya seperti apa? Maka kita harus tahu dulu potensi mana yang ada di sekolah yang bisa kita kembangkan. Jangan mencari hal yang muluk-muluk tidak ada di sekolah, tapi kita bermimpi mau seperti itu. Sah-sah saja kalau kita mau mengambil resiko pengorbanannya akan semakin banyak. Nah, berawal dari situ, berawal dari kita melihat visi sekolah. Nah, sebelum berlanjut lagi materinya, tadi itu profil pelajar Pancasila itu adalah hal-hal yang diharapkan ada dalam murid kita, ya. Nah, murid kita itu bisa tidak sih mengejawantahkan profil pelajar Pancasila? Nah, kita sekarang bermain dulu ini. Silakan dibaca. Silakan bermain berpasangan. Pak Epul berarti dengan Pak Yana. Terus Bu Tina dengan Bu Lois, ya, yang dekat saja ya. Atau mau misalnya Bu Nia dengan Pak Epul boleh, tapi terlalu jauh. Yang dekat saja ya, berarti berdua, ya, berpasangan. Nah, instruksinya adalah satu orang mengepalkan tangan dengan erat dan tidak boleh membukanya sampai kapanpun. Kemudian yang satu orang lagi bertugas membujuk pasangannya untuk membuka kepalan tangannya sehingga berhasil membuka kepalan tangan. Tapi bukan kita yang membuka, akan memaksa membuka, tetapi orang itu yang bersedia untuk membukanya. Artinya yang mengepalkan tangan sebuah tenaga apapun itu alasannya tetap mengepalkan tangan. Yang satu lagi membujuk supaya bisa membuka kepala tangan. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Bergantian, nanti bergantian. Kalau sekarang Pak Yana misalnya mengepalkan tangan, berarti nanti Pak Epul berarti yang membujuk Pak Yana. Nanti bergantian, Pak Epul yang mengepalkan tangan, Pak Yana yang membujuk untuk membuka. Bersilakan Bapak Ibu. Bujuk dengan rayuan, dengan apa, dengan ancaman, dengan apa? Yang mengepalkan tangan berusaha untuk tetap mengepal. Ya, silakan. Ingat, bukan kita yang membuka ya, kita hanya menstimulus otaknya untuk membuka. Ya. Jangan dipaksa untuk membuka, tapi mindsetnya, pola pikirnya yang kita kontrol. Ayo, bisa? Boys bisa untuk buka kepalan tangan Bu Tina? Belum. Oke, silakan bergantian Bu. Boys yang mengepalkan, Bu Satina ya, membujuk. Saya bisa semuanya buka. Sok, sini, ayo sini. Ayo Pak, kami. Pak, coba Pak. Kamu dibuka, gerok Pak.
Luar biasa sekali. Ya, betul sekali. Coba ada yang bisa menggambarkan apa makna dari kegiatan barusan? Ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Dalam hal ini berarti hubungannya dengan peserta didik, kita jangan memaksakan peserta didik yang dia tidak butuh, yang dia tidak mau, yang dia tidak suka. Kita jangan memaksakan sekehendak kita. Kita harus tahu dulu karena kumahayeun gitu. Betul sekali. Keren, super sekali. Ya. Ada menurut Bu Tina barusan Pak Eko itu bisa membuka kepalan tangan Pak Yana karena dengan ancaman. Oke. Ya. Ada lagi yang mau membicarakan pendapatnya. Apa sih makna dari kegiatan barusan? Kalau menurut saya, ini maknanya jadi tetap teguh pada pendirian sesuai dengan visinya masing-masing, tidak tergoyahkan sama orang lain. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, punya. Memilih metode dan cara bagaimana supaya peserta didik itu mau membuka kemampuannya, wawasannya dengan cara yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, betul. Keren ya. Masih ada lagi ya? Memotivasi peserta didik supaya lebih bersemangat untuk belajar. Ya, memotivasi peserta didik supaya lebih semangat untuk belajar. Betul sekali, sangat penting sekali. Nah, tadi kembali lagi ke sebelum ke sini ya. Sebelum ke teori stimulus respon dan teori kontrol. Tadi mengapa yang permainan tadi menghafal dan membuka? Ayo coba bukalah. Yang sebenarnya yang mengendalikan tangannya untuk membuka itu siapa? Pribadi. Bisa tidak dipengaruhi oleh orang lain? Bisa. Tetapi yang menentukan dia memilih membuka siapa? Dirinya sendiri. Apapun itu stimulusnya dari orang lain, tetap yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Sama halnya dengan makanan. Kita menyediakan makanan. Belut, ikan. Mengapa belut? Karena saya tahu dia tidak suka belut. Ketika menyediakan belut dan ikan, dia songkeun ke bunyian. Ya. Kira-kira mana yang akan diambil bunyian? Mungkin akan ikan. Ya. Bisakah kita memaksa bunyian untuk mengambil belut? Kalau membujuk iya. Kalau membujuk iya, tapi yang menentukan bunyian mengambil piring yang mana ya bunyinya sendiri. Mau bujukannya sebesar apapun, mau rayuannya sebagus apapun, tetap dia sendiri yang akan menentukan. Tidak bisa dipaksa. Sama halnya dengan anak. Apapun yang kita katakan, kamu tidak boleh terlambat sekolah. Kalau terlambat sekolah, A, B, C, D kita terangkan. Yang membuatnya tidak terlambat sekolah atau terlambat sekolah, siapa yang menentukan? Dia sendiri. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa membujuknya, merayunya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap peserta didik. Baik itu mau dalam hal disiplin di sekolah ataupun di dalam kelas. Nah, di sini ada teori kontrol yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey, kalau tidak salah membaca. Stimulus respon. Kalau ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon mengatakan realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang kebutuhannya sama, makan, minum, pakaian, rumah. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Cenderung yang mana? Apakah kebutuhan setiap orang sama? Berbeda. Nah, kalau menurut teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda.
Maka setiap anak pun dengan 43 orang anak atau 42 orang anak sekarang di kelas 6, kebutuhannya satu sama lain berbeda-beda. Tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau saya lihat jam itu bulat, lingkaran. Terus kata Pak Epul, apakah akan sama bentuknya lingkaran ketika dipandang dari sebelah sana? Mungkin akan berbeda. Oh, dari sini itu tidak lingkaran, itu lonjong. Tuh. Terus saya bertanya ke Pak Sipa yang berada di pojok sana. Pak Sipa, silakan gambarkan. Itu jam bentuknya apa? Gepeng mungkin. Ya, karena sudut pandangnya berbeda. Saya memandang dari depan, lurus. Pak Epul memandang dari sebelah. Dari samping, Pak Sipa memandangnya apalagi dari sudut sana, dari pojok sana akan berbeda. Seperti halnya warna, kalau kita melihat ada kaca yang kalau dilihat dari sini kok ungu, dari sini kok jadi merah, dari sini kok jadi hijau, ada ya? Nah, jadi semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tergantung bagaimana dia memandang, tergantung bagaimana dia memahami sesuatu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Jadi kita harus sama pandangannya, harus satu visi. Kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dalam diskusi itu bukan menyamakan intinya, tetapi bagaimana kita menyatukan perbedaan yang ada. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita mungkin memandang ini kamu salah loh seperti ini, ya. Tetapi ternyata kalau kita tahu alasannya mengapa seperti ini, contohnya, ini kita tahu jalan menuju Karajan itu kita ke arah depan, ya, kita ke arah depan terus ke Karajan. Kemudian ketika ada anak, mengapa kamu disuruh ke Karajan malah kayak gitu, kan gitu. Salah kamu, ke Karajan itu bukan ke utara. Kalau ke utara ke Sindang Reret. Ujung-ujung tiba-tiba kita mengatakan ke anak, kamu salah. Seharusnya bagaimana? Ketika anak disuruh ke Karajan tapi malah ke utara, apa yang harus dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Bertanya kan ke anak-anak, kamu kan ibu suruh ke Karajan, mengapa kamu malah ke arah Sindang Reret, ke utara? Itu salah, anak-anak kan seperti itu biasanya. Seharusnya mengapa kamu disuruh ke Karajan malah ke arah Sindang Reret atau ke utara? Itu jawaban anak akan berbeda-beda. Mungkin akan ada yang menjawab, Bu, saya disuruh ibu ke Karajan, tetapi saya ingat ada janji dengan ibu saya menunggu jam 9 di Cimerta. Apakah itu salah? Tidak. Atau mungkin juga ada anak yang menjawab, oh saya ke utara dulu. Mengapa? Karena tadi ada informasi kalau jalan di sebelah sana itu diblokir. Jadi salah tidak apa yang dilakukan anak-anak? Ya. Mereka tahu, justru mereka bernalar kritis. Ketika ada informasi jalan ke arah selatan itu diblokir, ya tidak bisa memaksakan karena diblokir, jadi dia berjalan ke arah utara, kemudian mengambil alternatif jalan yang lain. Oh iya, ternyata kalau kita sudah tahu alasan mereka berbuat sesuatu, kita akan paham. Oh iya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, akan saya kaitkan dengan konsep kurikulum merdeka. Merdeka itu bukan berarti, coba menurut Bapak Ibu merdeka itu apa?
Nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Bersifat religi. Bisa? Yang lain? Kebajikan. Peserta didik itu diharapkan bisa, jangan tidak hanya peserta didik ya, tetapi kita guru, kepala sekolah, penjaga, semua harus bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu profesinya. Nilai-nilai kebaikan sesuai ajaran. Nah, nilai-nilai kebaikan. Jadi kebajikan itu adalah kata lain dari kebaikan. Nilai kebajikan secara universal itu ada banyak sekali. Di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, punya prinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, pokoknya semua hal yang baik saja. Menghormati, menyayangi sesama, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebenarnya di dalam program belajar Pancasila itu sudah diramu sedemikian rupa kata-katanya menjadi 6 program belajar Pancasila tadi. Karena dari sini semuanya, ini semua tanggung jawab, kejujuran semua diramu menjadi program belajar Pancasila. Nah, apa sih tujuan kita ketika kita mendidik untuk disiplin kepada murid? Nah, di sini kita kaitkan dengan yang budaya positif tadi, disiplin positif. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun dimanapun berada. Mengapa? Karena sangat penting. Nanti akan terasa mengapa penting. Kita menggarisbawahi kata merdeka. Apakah dalam benak itu kan kita pernah ada candaan ketika ada bukan kurikulum merdeka. Oh, kalau kurikulum merdeka berarti semua kita dong ajar. Oh, berarti semua kita dong apa yang kita sampaikan kepada anak. Padahal intinya apakah seperti itu, Pak? Merdeka itu artinya, ini saya buat lebih simpel bahasanya. Merdeka itu adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memaksa dirinya menerapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi bolehkah ada paksaan di sana? Boleh. Dalam kurikulum merdeka boleh ada paksaan. Tapi siapa yang memaksa? Anak itu sendiri, bukan tidak. Jadi artinya adalah pendidikan itu kan menuntun. Jadi kita menuntun anak untuk memaksa dirinya berbuat kebaikan. Walaupun dia tidak mau belajar, tapi dia harus mau belajar. Tapi kemauan itu harus datang dari dirinya sendiri. Memaksa anak, bukan memaksa anak, membiarkan anak menentukan untuk memaksa dirinya berbuat kebaikan. Setuju tidak? Betul ya? Setuju, betul, cuma belum bisa. Ya. Betul. Ini kita skip saja ya karena banyak sekali yang miskonsepsi. Dan ini ada satu lagi yang paling tadi ya sudah ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, terus model berpikir menang-menang. Kalau model berpikir selama ini dalam suatu pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dalam teori kontrol itu berpikirlah untuk semuanya menang. Hanya dalam pandangan yang bermacam-macam. Nah, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Teori kontrolnya ada 5 posisi kontrol. Nanti akan dijelaskan. Ini hanya rangkumannya saja, Bapak Ibu kalau mau mencatat mungkin ada di PMM juga. Di sini ada teori kontrol, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan
manajer. Kemudian di sini ada teori motivasi. Nah, akan saya jelaskan mengenai teori motivasi terlebih dahulu. Ada pertanyaan pengantin. Kalau Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, apa yang melatar belakangi Bapak Ibu itu datang ke sekolah tepat waktu? Apakah takut dihukum kepala sekolah? Apakah mau dinilai baik oleh kepala sekolah? Atau, nah kalau ini berarti berhasil. Ini apa? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kalau datangnya misalnya datang ke sekolah itu sebelum jadwal pelajaran berlangsung, tujuannya saya takut dimarahi oleh kepala sekolah, berarti ini teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hadiah. Saya datang ke sekolah jadwal jam 7, saya datang ke sekolah jam 6. Saya mau menunjukkan kepada kepala sekolah saya yang punya kedisiplinan tinggi. Itu berarti teori motivasinya yang kedua. Nah, yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Kira-kira kebanyakan dari murid kita, teori mana yang paling sering dipakai dalam kehidupan belajarnya di sekolah? Karena nomor satu, semua orang itu beranggapan bahwa, bukan semua orang beranggapan, tetapi kebanyakan peserta didik datang tepat waktu itu karena kalau telat akan dihukum oleh ibu, akan dihukum oleh bapak. Dihukum minimal Ya, malu lah. Minimal dia malu, merasa malu. Berarti masih ke hukuman dalam artian psikis. Nah, kalau yang kedua ini mungkin selama ini kita menganggap ini baik. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya menganggap bahwa memberikan imbalan itu sesuatu yang baik dalam belajar. Sebenarnya bukan tidak baik memberikan imbalan. Hanya saja motivasi ini masih berupa motivasi eksternal yang datang dari luar, yang dipengaruhi dari luar. Bagaimana kalau seorang peserta didik itu dia mau belajar dengan baik itu karena ingin mendapatkan hadiah dari guru. Pada saat dia belajar dengan baik tidak mendapatkan hadiah, apa yang akan terjadi? Mungkin akan kecewa. Si ibu, sekarang saya sudah paling baik di kelas, kenapa sekarang tidak ada hadiah? Kalau kemarin saja pas bagian si A misalnya dikasih hadiah, kenapa saya tidak? Nah, akan muncul itu tiap hari. Ada kekecewaan dari peserta didik ketika tidak mendapatkan hadiah. Sedangkan kalau memberi hadiah setiap hari kan tekor. Ya. Jadi yang diharapkan itu adalah teori motivasinya itu yang datang dari diri sendiri. Ini adalah yaitu menghargai diri sendiri. Itu motivasinya internal. Nah, kaitannya dengan perilaku anak di kelas itu ada 5 kebutuhan dasar anak-anak. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi mengapa kita berbuat. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Banyak yang menjadi pencuri karena alasannya adalah untuk makan. Ini berarti bertahan hidup, sama seperti binatang. Mereka akan bertengkar, berkelahi, saling bunuh hanya untuk mendapatkan makanan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi sudah, kemudian penguasaan. Dia ingin dianggap berkuasa. Makanya dia berlaku sombong atau apa. Kemudian dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diberi. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Jadi perilaku anak peserta didik di kelas itu ternyata diantaranya ada yang memotivasinya, yaitu mungkin dia kekurangan kasih sayang. Kasih sayang yang mana? Entah kasih sayang yang mana yang mereka inginkan. Mungkin kasih sayang dari kita. Mungkin dia ingin merasa disayangi oleh kita. Kemudian ada kebebasan. Mungkin dia, anak kita itu terkekang di kelas, tidak nyaman di kelas sehingga dia mau kabur.
Kemudian mungkin dia tidak senang, di kelas itu tidak senang. Mungkin ada yang mengejek atau kita yang menganggap mereka tidak ada. Paham ya, menganggap mereka tidak ada, tidak begitu mempedulikan keberadaan ayah, itu ayah saya tadinya orang berjalan pembelajaran. Nah, kita harus tahu alasan anak melakukan kesalahan itu untuk apa. Itu adalah tahapan dalam restitusi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, silakan bisa dicatat jawabannya dicatat. Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya ini, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misalnya saya ambil nama di kelas 6 saja sebagai contoh saja. Misalnya Piki itu sering terlambat, memang sampai sekarang sering terlambat Piki. Nah, kemudian disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Piki, silakan sekarang tulis dalam buku. Kalimat apa? Saya tidak akan terlambat lagi. 100 kalimat itu. Karena terlambat. Menurut Bapak Ibu, ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mengapa? Pemaksaan. Kalau konsekuensi itu apa? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Kalau hukuman itu kan diberikan langsung dari guru kelasnya. Kalau kan konsekuensi itu untuk melatih dirinya si anak itu dari hati. Saya punya, saya tidak akan terlambat lagi. Artinya konsekuensi hatinya si siswa itu karena sifatnya keterlambatan. Berarti kalau menurut Bapak ini adalah konsekuensi karena masih kamu terlambat, jadi kamu akan bermaksud untuk melatih si anak tadi, contohnya si Piki tadi untuk tidak terlambat lagi dengan itu. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi, bisa jadi. Kan tidak ada tadi teorinya tidak menang salah, tetapi menang-menang kan? Jadi kita anggap Bapak betul. Yang lain yang buat Tina tadi katakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau kita tidak ada ya lapangan basket, kita ganti dengan lapangan upacara. Dia ada seorang anak terlambat, kemudian kita suruh untuk berlari 2 kali mengelilingi lapangan. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang berpendapat konsekuensi? Tidak. Yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Mengapa? Ya, karena ada orang lain yang dirugikan, dia harus mengganti kerugian orang lain. Nah, bertanggung jawab. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Contoh yang kemarin si opak si tumbler itu tersenggol oleh Aldi dan tiba-tiba jatuh kemudian pecah. Kemudian si Aldi disuruh membersihkan mejanya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh ini salah, ada salah redaksi. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena dia salah memakai sepatu tidak sesuai dengan aturan. Sepatunya misalnya disuruhnya memakai sepatu warna hitam, tetapi dia malah memakai sepatu warna putih. Kemudian kita berikan tugas untuk membuka sepatunya seharian di sekolah, tidak boleh pakai sepatu karena salah pakai sepatu. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Itu bisa saja dua, bisa ke cenderung ke hukuman, bisa ke konsekuensi. Tapi lebih ke mana? Tapi lebih cenderung ke hukuman. Lebih cenderung ke hukuman. Baik. Kemudian satu lagi nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kalau yang tadi itu bukan pelajaran PJOK ya. Terlambat hadir di sekolah, tidak ditekankan pelajaran PJOK-nya. Kalau yang terakhir ini mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Ini masih pertanyaan ya. Tapi kecenderungan jawaban yang ininya. Yang pertama, pernyataan pertama itu yang membuat kalimat itu ternyata cenderung ke hukuman Pak. Karena apa ya? Nanti kita akan bahas. Yang kedua ini adalah lari mengelilingi lapang karena hadir itu jelas hukuman. Kemudian murid diminta push up, tidak menggunakan masker hukuman. Menggantikan kertas tadi sudah sepakat ya konsekuensi dan ternyata memang cenderung ke sana. Kemudian murid disuruh melepaskan sepatunya seharian di sekolah, itu juga hukuman. Nah yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Pada pelajaran PJOK ini adalah konsekuensi. Mengapa? Karena ada persetujuan sebelumnya, kesepakatan sebelumnya. Kalau telat PJOK lari. Ya, mungkin yang ini yang terakhir itu karena relevan antara pelajaran yang diajarkan dengan hukuman atau bukan hukuman ini. Ini kan dikatakan konsekuensi. Konsekuensinya ketika telat pelajaran PJOK karena relevan yang namanya PJOK itu melatih gerak fisik, kemudian diberikan konsekuensi berupa lari di lapangan basket. Nah itu masih nyambung, berarti itu masih dikatakan konsekuensi. Kalau itu pelajaran PJOK, kira-kira ada kaitannya tidak kalau pelajarannya PAI, tapi di hukumnya lari mengelilingi lapangan? Tidak, itu. Nah, jadi pada saat kita memberikan tindakan, bukan hukuman. Pada saat kita memberikan tindakan kepada murid yang indisiplin itu tidak disiplin, ya, maka apa tindakan itu harus relevan. Relevan dengan kita tujuannya untuk apa? Memberikan tindakan itu. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu sakit fisik maupun sakit hati. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi terjadinya itu diusahakan yang tidak menyakitkan. Jadi anak itu menerima ketika melaksanakan konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama, alias dendam. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, maka akibatnya adalah anak tersebut akan dendam kepada kita. Kemudian kalau menurut ini, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, sama tidak nyaman. Hanya saja dalam jangka waktu pendek, misal 1 jam 2 jam dia merasa tidak nyaman, tapi kesananya sudah lupa. Artinya tidak membekas dalam hatinya, tidak menjadi dendam, malah jadi akan kesadaran. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dia akan benci dengan disiplin karena saya tidak disiplin, saya disiplin. Nah, kemudian anak akan menghargai disiplin kalau konsekuensi yang kita berikan. Terus kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menjadi diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi menjadi akan menghasilkan konsep diri yang baik. Nah, ini yang paling penting. Kalau hukuman akan mengajarkan anak untuk belajar menyembunyikan kesalahan alias berbohong karena kejujuran hanya akan menyakiti mereka. Ini yang buat saya tercengang. Ternyata kalau kita memberikan hukuman, anak akan takut dengan hukuman itu, kemudian dia akan belajar berbohong. Nah, kalau yang ini, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi yang kita berikan. Kemudian yang terakhir, anak akan marah
kemudian akan merasa bersalah, akan merasa malu, dan akan merasa tidak dihargai oleh gurunya sendiri yang adalah orang tuanya di sekolah. Bahaya ya. Ketika anak marah kepada gurunya, anak merasa dianya yang paling bersalah, anak merasa dipermalukan di depan teman-temannya, dan merasa tidak dihargai sebagai seorang anak. Ini adalah konten dari hukuman ya, imbas dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi, maka anak akan kehilangan hak. Kalau hak itu kan sesuatu yang boleh kita terima ataupun kita tolak. Tidak usah kita kalau beda dengan kewajiban, kalau kewajiban harus dilakukan. Kalau hak itu ya kita boleh ambil, kita boleh tidak mengambil, itu hak. Kemudian anak akan dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Jadi anak akan berpikir oke, batur teh, oke guru teh. Kalau yang itu selamanya anak akan mengancam. Masih ingat dengan pertanyaan saya pada saat rapat tentang modul 1.1 yang KHD yang 1.2 juga. Pertanyaan saya seperti ini nih, ngopi. Ingatkah Bapak Ibu kejadian yang kelam di masa lalu? Ada kan memori itu? Ya. Saya termasuk saya ingat saya punya nilai merah di rapot gara-gara saya tidak mengerjakan tugas SKI. Sampai sekarang masih melekat. Ingat iri hati. Nah, anak juga mungkin akan mengalami hal yang sama kalau kita membuatnya menjadi pemarah, menjadi merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini sangat bahaya. Seringnya, ya saya pun sering. Ketika anak terlambat, wajar karena kan kita tidak tahu. Kan kita kan bisa mengelaknya, ibaratnya. Jadi namun budak bersalah. Kalau ada anak yang bersalah itu melakukan kesalahan, tanya dulu dengan benar versinya bagaimana. Kalau apalagi itu berupa laporan dari orang lain. Si ini begini. Tampung, ya saya akan tindak. Tapi ke anak pertama kali yang harus dilakukan adalah bertanya. Coba ceritakan menurut versi kamu. Bisa jadi yang tadi jawabannya yang harusnya ke Karajan tapi dia malah ke Sinanggarai. Bisa jadi seperti itu. Asas praduga tak bersalah di pengadilan. Kita harus yakin bahwa seseorang itu tidak akan selamanya melakukan kesalahan. Dalam melakukan kesalahan, pasti seseorang itu ada melakukan kebaikan. Contoh, saya punya tetangga. Dia selalu menganggap bahwa tetangganya yang lain itu tidak suka terhadapnya. Jadi misalnya kita punya tetangga nih, punya tetangga. Terus perlakuan tetangga ke kita itu tidak enak, tidak nyaman. Ya mengata-ngatai lah kita ini bagaimana, ya apalah. Nah, apakah akan selamanya tetangga seperti itu? Pasti akan ada waktunya tetangga melakukan kebaikan. Nah, pada saat mindset kita sudah tertanam dalam pikiran kita, tetangga itu tidak suka terhadap kita. Pada saat tetangga kita memberikan makanan kepada kita, apa yang akan ada di pikiran kita? Berprasangka buruk. Akan apa? Ini tetangga kok tiba-tiba ngasih makanan. Jangan-jangan ini ada racunnya. Padahal tidak. Nah, ternyata yang namanya suudzon kepada siapapun, mau orang lain berbuat kebaikan, mau orang lain berbuat yang tidak baik, tetap saja akan datangnya itu tidak baik. Kalau kita sudah suudzon terhadap orang lain, begitu juga dengan anak. Kita mengecap di pikiran kita, si Ima emang begini, si Ima emang begitu.
Saya tahu kok waktu di kelas 5 juga kata Bunia begini. Pasti kamu seperti ini. Apakah selamanya anak akan seperti itu? Kita harus meyakini bahwa di dalam orang yang jahat itu pasti ada sisi baik. Dan jangan salah, ketika orang yang sangat baik itu pasti ada sedikit saja kesalahannya. Dan jangan salah, ketika orang yang sangat baik itu pasti ada sedikit saja kesalahannya. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja kan tidak sempurna 100%, ada saja gitu, karena Nabi Muhammad juga manusia. Hanya saja kalau membandingkan kita dengan Nabi Muhammad tidak relevan, sangat jauh. Ya, jadi pola pikir kita rubah. Yang tadinya suka bersuudzon terhadap orang lain, terhadap rekan kerja, terhadap kepala sekolah, terhadap anak, terhadap penjaga, kita ubah kebiasaannya menjadi husnudzon, berprasangka baik. Aduh, ternyata enak sekali ya pegang materi ini sampai tidak terasa waktunya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak membuat kesalahan, maka dia sendiri yang harus berpikir bagaimana caranya menebus kesalahan tersebut. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pokoknya intinya adalah restitusi itu adalah kita membuat tindakan kepada anak dengan mempersilahkan anak itu sendiri yang berpikir harus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol kita. Yang pertama itu adalah penghukum, membuat rasa bersalah, mantau, teman, manajer. Bapak Ibu silakan saksikan video ini. Nanti akan bisa membedakan perjalanan itu untuk yang posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Yang sering diucapkan. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak Tidak terlambat? memberi kesempatan untuk bicara. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Kita paham. Pergi sama Kita paham. Padahal bukan melawan, hanya ingin menjawab gitu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Sudah lebih lembut. Ya Tuhan, Naren. Sudah turun. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Itu posisi teman. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Lebih ke aturan kalau Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. dari kelima posisi kontrol yang sudah dicontohkan barusan, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang mana yang ideal untuk dilaksanakan oleh kita sebagai guru? Posisi manajer. Mengapa posisi manajer?
Ya. ada solusinya. Membantu ya Pak. Maaf, saya menjawab. Silahkan. Oh, bayangnya. Iya, silahkan. Saya Melihat semua tadi, Bu Tuti, dari rangkaian semuanya, lihat tayangan tadi, Bapak dan Ibu Guru semuanya. Ada posisi kontrol tadi itu ada penghukum, ada teman, ada pemantau, ada manajer, ada membuat kuasa besar. Kalau kita lihat praktek di lapangan, ini penilaian idealis sebetulnya kalau berbicara ke manajer atau menurut saya itu memang harus manajer. Tapi yang harus kita perhatikan itu kenapa harus ke manajer? Karena manajer itu akan lebih terkonsentrasi tadi konsekuensi, ya, konsekuensi dengan waktu, konsekuensi dengan tugas kita, konsekuensi dengan disiplin. Yang jadi masalah ini kan sekarang itu Pak, kita harus berkonsekuensi terhadap manajer yang kita laksanakan terhadap murid tapi kan lagi-lagi gurunya ya yang membentuk kepada kita itu gurunya, manajer gurunya memanage guru sebetulnya gitu ya. Saya juga sangat punya pengalaman baru hukuman semua. Wow, lebih ke depan itu kamu jangan hukum ini. Berdasar kajian yang itu semua melaksanakan hukuman terhadap anak itu, tapi hukumannya yang mana? Saya ingat Pak, Bu, punten ini sangat sebetulnya harus banyak diskusi begini. Bagaimana yang sudah berbola yang tidak merasa membekas di hati anak itu sendiri dengan ada manajer yang baik menurut saya lebih ke apa itu Bu ini konsekuensinya dari hukuman. Hikmahnya kalau berbicara ke situ, kalau menurut saya jadi boleh dengan tapi jangan jokes langsung lihat kita verifikasi dulu ya, verifikasi dulu atau tidak boleh identifikasi dulu, verifikasi baru validasi lah, kayaknya seperti itu. Lebih ke manajer ya. Tapi terus terang saja ini tadi lebih 5 posisi kontrol itu tergantung manajer kita ya, bagaimana cara membuat konsep di kelas supaya keyakinan anak di kelas itu tenang dengan belajar si bapak ini, si bapak ibu ini, bapak ibu gurunya sendiri tidak merasa walaupun itu karena tanpa dan lain sebagainya, kalau memang itu senang tidak masalah. Tapi kan tidak seperti itu Bu ya, menurut saya mungkin yang bisa sampaikan. Mungkin akan ada versi-versi lain yang memang bisa dilakukan. Jadi posisi kontrol yang mana menurut Bunia yang ideal dilaksanakan di kelas? Kalau menurut saya sih dari posisi kontrol yang tadi sudah dicontohkan ya? Sudah dicontohkan kurang lebih sama seperti yang Bapak sampaikan, mungkin lebih ke manajerial tadi satu sudah disampaikan oleh Ibu Tuti dan juga tadi ada dari mereka juga tapi ada solusi yang dimunculkan kalau kita menggunakan yang tadi solusinya kemudian juga tidak memberikan nilai negatif terhadap anak walaupun memang saat itu anak salah. Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Bunia atas pandangannya mengenai 5 posisi kontrol. Sudah dijelaskan tadi yang lebih ideal, mungkin kebanyakan semuanya berpendapat bahwa posisi manajer, yang mana posisi manajer itu step by stepnya itu jelas, kemudian ada solusi di akhir itu, jadi tidak menggantung permasalahan itu. Nanti akan dijelaskan lebih. Nah kemudian ya sebelum ke segitiga restitusi, di sini ada pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di sekolah Bapak Ibu mungkin di kelas Bapak Ibu mungkin sudah tertera yang namanya keyakinan kelas ya. Sudah ya? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Apakah kita membuat kemudian suruh ditulis oleh anak? Nah, betul sekali. Ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kita harus mendiskusikannya beserta dengan murid.
Ini di sini ada contoh keyakinan kelas 1. Nah, dalam keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dari mana nilai kebajikannya datang? Dari orang-orang lain yang sudah dibuat di sekolah. Kita membuat dari sekolah, guru diterapkan ke anak. Nah, kalau keyakinan kelas itu sebenarnya walaupun kelas 1 itu sebisanya bagaimana caranya bahasanya bahwa keyakinan kelas itu adalah yang anak-anak yakini harus dilakukan. Contohnya setiap anggota kelas perlu belajar. Anak itu harus yakin, iya perlu belajar. Kalau tidak belajar ya saya tidak bisa. Kemudian setiap anggota kelas perlu tenang. Perlu senang. Perlu senang dong. Masa harus tenang sama sedih. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Perlu. Pokoknya merasa perlu saja. Yang akan menjadi dasar mereka berbuat. Jadi mereka berbuat itu atas dasar keyakinannya, bukan atas dasar hukuman atau atas dasar penghargaan. Bukan atas dasar nilai, bukan atas dasar hukuman. Jadi yakin dalam hatinya mereka mau melaksanakan itu karena mereka butuh, mereka perlu melakukan itu. Nah, kalau di kelas 5 contohnya selalu bersikap positif. Positif apa? Positif thinking. Seperti kita kepada anak juga harus positif thinking. Walaupun kita tahu mereka bersalah, tetapi harus melihat sisi baik dari kesalahan mereka. Akan ada sisi baiknya, tidak akan selalu salah. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Artinya kalau kita misalnya, kalau aturan kan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti keyakinan kelasnya apa? Harus membuang sampah ke tempat sampah. Harus membuang sampah ke tempat sampah. Hindari kata-kata jangan dan harus. Mengambil dan menyimpan. Menyimpan sampah di tempatnya. Jadi mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas itu adalah menghindari kata-kata suruhan atau ajakan. Tapi harus mereka sendiri yang mau melakukan. Seolah langsung ke sasaran. Ya, saya yakin saya menyimpan sampah di tempatnya. Dia harus yakin dan yakinkan oleh kita. Kamu harus yakin bahwa kamu berbuat itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Itu buat keyakinan kelas. Nah, peraturannya di sini contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Ini akan saya berikan kata post-it. Nanti diisi keyakinan kelasnya apa dari nomor 1, 2, 3 sampai nomor 8. Mungkin karena ini ada berapa orang, ambil satu saja supaya tidak terlalu lama. Ya. Misalnya Bapak nomor 1, Bu Nia nomor 2 gitu. Bu Nopi nomor 3, Bu Haji nomor 4 dan terus. Berarti Bu Haji Oyo Nomor 5, 6, 7, 8. Berarti kembali lagi Payana 1, Payku 2. Habis 8. Di situ dilarang di kelas 1. Bapak Ibu dimohon agak cepat ya karena waktu sudah peraturannya nomor 1 selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, Bapak nomor 1. Keyakinan kelasnya apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kan larangan. Dunia itu kan larangan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menggunakan kalimat-kalimat yang tadi, yang nilai-nilai kebajikan. Kemudian nomor 3 Bu Nopi, nomor 4 Bu Haji Luis, nomor 5 Bu Haji Oyo, nomor 6 Bu Lina, nomor 7 Bu Isdede Kurnia, nomor 8 Bu Satina, nomor 1 lagi Pak Yana, dan nomor 2 lagi itu Pak Epo. Silakan yang sudah selesai bisa ditempel di papan tulis.
Jadi kita membuat keyakinan kelas itu bisa berdasarkan peraturan yang ada. Tetapi jangan sampai mereka terkekang oleh peraturan itu. Jadi harus menjadi keyakinan. Nah, berarti kalimatnya harus kalimat yang ya saya yakin bahwa saya. Jangan sampai kalimatnya dilarang membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau dilarang membuang sampah sembarangan, berarti apa kalimatnya yang enak-enak untuk menjadi keyakinan? Dan keyakinan kelas ini bukan hanya anak didik kita yang kita ajarkan untuk menerapkannya, tetapi kita yang sendiri sebagai guru yang harus menjadi teladan bagi mereka. Ya, silakan. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya apa tentang mengganggu orang lain? Kalau dilarang mengganggu orang lain itu kan negatif. Mengganggu orang lain itu kan negatif. Nah, yang positifnya apa? Yang dimunculkan dari mengganggu orang lain, positifnya apa? Kan tadi budaya positif ya judulnya. Jadi kalau dilarang mengganggu orang lain itu kan kalimatnya negatif, mengganggunya. Nah, ubah jadi yang positif. Ini lupa tadi tidak dikasih namanya. Yang nomor 3 ini Bu Novi ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya adalah boleh deh Bu Novi ke depan. Bisa dijelaskan? Yang nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya, saya perlu bangun tidur sebelum jam 6 pagi dan tidak tidur terlalu malam. Karena jika anak bangun tidurnya lebih siang, otomatis konsekuensinya anak akan terlambat datang ke sekolah dan hadir di sekolah mungkin akan mepet bahkan lebih dari jam belajar dimulai. Aplaus dulu luar biasa. Tadinya itu sesuatu yang negatif, kemudian diubah menjadi sesuatu yang positif yang bisa menjadi keyakinan. Kemudian nomor 1 ini Bapak ya. Dari peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinannya adalah menyimpan dan merapikan buku di tempatnya. Tuh. Coba Boy jelaskan. Boy silakan tulis. Yang mana Boy nomor berapa? Peraturannya kan nomor 7, peraturannya menggunakan masker. Terus keyakinannya saya akan selalu menggunakan masker. Alasannya begini, kalau misalkan menggunakan masker kan untuk menjaga supaya tidak ada debu-debu yang masuk, supaya sehat, supaya menghindari penyakit supaya sehat. Sudah? Pak Eko sudah? Oh belum. Masih belum. Jadi mungkin Pak Eko ini sedang berpikir supaya aku yakin. Saya sangki. Nah inilah yang jauhnya kita diskusi. Nah, ini yang perlu dipelajari. Segitiga restitusi yang dilakukan oleh si ibu guru tadi terhadap si Narayan yang posisi manajer ini loh urutannya yang dilakukan. Ini tidak jelas ya bacaannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang sisi pertama dari segitiganya, menstabilkan identitas. Apa itu kalimatnya?
Dalam menstabilkan identitas, kalimat yang diucapkan oleh kita pada saat kita bertanya apa yang sebenarnya yang terjadi, kesalahan apa yang kamu lakukan. Tadi si Narin, ya Bu, maaf saya terlambat, gitu kan? Kemudian ditanya, mengapa terlambat? Karena tidak ada yang membangunkan, alarmnya tidak menyala. Akhirnya dia terlambat. Kemudian si ibu guru, ya sudah nggak apa-apa kalau terlambat. Namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Pasti ada kesalahan. Jadi pada saat kita menindak indisipliner di sekolah, di kelas, kalau ada anak yang tidak disiplin, pertama kali yang harus kita tanyakan, mengapa itu kamu lakukan? Kaitannya dengan 5 motivasi tadi, kebutuhan dasar. Mengapa kamu melakukan ini? Contoh kasus kalau kemarin yang saya ambil syutingnya, yang skenario itu, contoh kasusnya adalah pada saat itu yang melempari rumah Pak Kosim di depan, di belakang itu, itunya. Nah, pada saat ditanya, kan kita beranggapan bahwa kita mah iseng, terus keisengan itu tidak wajar kan gitu. Tetapi kan kalau ditanya, bisa jadi jawaban anak adalah, sebenarnya Bu, saya tidak bermaksud melempari rumah Pak Kosim, tetapi alasannya mereka melempar ke sana itu tadinya mau melempar ke sana, terus datanglah sok pada jauh dari sana aja melempar ke sana, orang di mana, jauh kena orang. Ternyata kan itu kalau ke arah sana kita tidak terlihat, di sini aja. Sedangkan dalam benak mereka tidak tahu kalau melemparkan batu ke atap rumah Pak Kosim itu tidak tahu kalau akan mengakibatkan bocor, tidak tahu bahwa yang punya rumah itu akan terganggu. Itu adalah alasan. Walaupun salah, terima alasannya. Nah, baru nanti kita luruskan. Itu, coba bayangkan kalau setiap kesalahan kita melakukan restitusi ini dengan baik, maka insya Allah anak-anak tidak akan ada yang mengganggu. Mudah-mudahan. Nah, kemudian menstabilkan identitasnya dengan cara tidak apa-apa. Ya sudah, kamu kemarin salah. Ya memang salah, tapi itu kan kemarin, ya sudah, move on, jangan melihat kemarin. Orang yang kemarin itu tidak bisa diulangi lagi, kan sudah terjadi. Nah, kemudian yang kedua, tanyakan di sini validasi tindakan yang salah. Salahnya di mana? Coba menurut kamu salahnya apa? Misalnya jawaban anak itu, iya Bu, saya melemparkan rumah Pak Kosim ternyata membuat Pak Kosim tidak nyaman, atau ada yang terlempar, tukang aja ke baledog. Nah, itu tindakan yang salahnya itu harus diakui oleh anak. Jangan kita mengatakan. Jangan kita yang mengatakan kesalahan anak itu. Biarkan anak itu berbuat jujur. Mereka yang mengatakan, saya Bu salahnya ini. Makanya hargai kejujuran, jangan sampai ketika anak jujur terus kita marahi. Ya murun dah tuh, mana maunya nyibit si Eva, murun. Jangan seperti itu. Ya sudah, kalau sudah ya sudah. Inilah yang kedua dari sisi segitiga ini. Tindakan yang salahnya itu kita validasi. Mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Tujuannya untuk apa? Kemudian lakukanlah yang ketiga yang paling penting ini adalah menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah kalian langgar. Oh iya Bu, saya tidak menghormati orang lain kan gitu. Oh iya benar, saya tidak menghargai orang lain saya istirahat, saya ganggu deh. Terus apa lagi? Terus saya juga membuat mereka rugi, membuat Pak Kosim rugi misalnya, karena atapnya bocor. Nah, kemudian kita berikan arahan, tuntunan supaya anak-anak itu menentukan sendiri tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menghilangkan kesalahan, bukan untuk menghindari kesalahan, tetapi bagaimana caranya pandangan mereka, pikiran mereka dengan tuntunan kita. Karena kalau anak disuruh menentukan sendiri, ya mereka bingung. Tuntun oleh kita, kira-kira kalau kita di posisi mereka maunya apa sih? Misalnya, kalau kita ada di posisi yang punya rumah itu, terus maunya apa? Oh iya Bu, mungkin nanti akan meminta maaf kan gitu. Nanti akan muncul dari anak sendiri. Ya Bu, saya mau minta maaf. Mengapa ya harus minta maaf? Karena saya kan tidak mau dianggap tidak baik selamanya kan gitu. Dan akhirnya mereka akan sadar, ya saya melanggar keyakinan kelas. Dan setelah melanggar keyakinan kelas itu, yang rugi bukan orang lain saja, tetapi dirinya sendiri akan rugi. Malu,
takut, itu akan rugi. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu supaya tidak malu, supaya tidak takut lagi, bagaimana? Ya Bu, saya minta maaf. Silakan minta maaf. Nah, kalau mereka tidak punya jawaban, tidak punya jawaban solusi yang tepat, kita arahkan. Contoh kalau di sana kalau ada kasus begini, ada dua orang anak berkelahi, tiba-tiba kancingnya sampai lepas. Terus kita restitusi yang satu orang yang melepas kancingnya. Mengapa kamu melakukan itu? Karena tadi sini Bu, tidak apa-apa. Terus sekarang gimana? Kamu salah? Iya salah Bu, melepas kancing itu ngadurut baju sampai ke terlepas kancing. Kemudian nanti akan kita tanyakan mengapa kamu melakukan itu? Karena saya tidak enak ya. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki? Gimana ya? Tidak punya jawabannya. Nah kita bisa memberikan alternatif. Kamu bisa tidak memasangkan kancingnya lagi? Terus ada jawaban, Bu, saya tidak bisa memasang kancing. Gimana ya caranya? Coba bayangkan gimana caranya. Kalau jawabannya mungkin dilem ya Bu. Kalau dilem ya lepas dong. Terus gimana? Dijahit dari kecil. Terus saya tidak bisa Bu menjahitnya. Kalau begitu Ibu datangkan tukang jahit ya supaya kamu mau belajar. Itu adalah solusi yang mungkin bisa kita tawarkan untuk murid yang mungkin murid akan menyetujui. Nah dengan kata lain murid akan sadar sendiri apa yang harus apa kesalahan mereka, mengapa mereka melakukan kesalahan itu, dan akan sadar sendiri kalau melakukan kesalahan itu maka mereka akan rugi karena melanggar keyakinannya. Jadi intinya adalah itu supaya mereka sadar bahwa harus senantiasa melakukan budaya positif. Ini tips saya karena tadi contohnya sudah. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan saya mengenai budaya positif yang mari kita laksanakan di sekolah kita. Agar apa? Agar semakin berkurang peserta didik yang berbuat di luar dari nilai-nilai kebajikan tadi. Tentu saja dalam melakukan sebuah perubahan, dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam menerapkan sebuah pembelajaran itu akan ada hambatan, akan ada tantangannya, tidak akan semulus yang kita bayangkan. Jangan pernah berharap bahwa murid kita itu akan stagnan seperti itu. Pasti ada 1-2 orang yang membuat emosi kita terkuras. Nah disitulah tugas kita. Bagaimana caranya kita membudayakan positif thinking terhadap anak, positif thinking terhadap mereka, positif thinking terhadap diri sendiri. Itu yang paling penting. Maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nah, dari pemaparan saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebentar Bu, gini Bapak dan Ibu, ini sebetulnya tadi masih ada yang dari materi sangat menarik sekali sebetulnya. Ini Pak Eko bisa ditambahkan waktu lah, nggak usah di makanan di dia, materi di dia makna di Alpala kan. Pulang nggak keburu, Eko pulang ke Pak, enggak kan? Bagaimana? Ngomong keburu ke Sarwana. Ini harus diperbanyak lagi, Bapak juga sama. Sebenarnya tadi ada yang harus dibahas lagi sebetulnya diskusinya tadi Bu. Kan ini karena panjang waktu di skip tadi. Sebetulnya itu karena waktu juga yang menentukan, sebetulnya masih ada waktu lah sebentar ini untuk tambahan diskusi walaupun tidak di video pun nggak masalah gitu ya, karena kami sudah di video secara. Mungkin saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dari semua yang ditampilkan oleh Bu Kiti tadi berdasarkan pengalaman dari fasilitatornya, dari sumber bukunya, dari modulnya, saya yakin dan percaya itu akan bernilai manfaat sekali buat kita, sehingga kita tadi harus ada nilai-nilai diskusi. Sebetulnya tadi yang saya bahas antara hukum dan konsekuensi itu juga harus dibahas sebetulnya itu. Harus ada diskusinya supaya ada kita benang merahnya apa yang harus bisa ditarik oleh kita sehingga kita belajar dari itu. Yang kedua, belajar dari teorinya. Seteoritis kita juga harus tadi diambil diskusi juga supaya kita bisa memaknai dari hasil itu bisa dilaksanakan dari di lapangannya tadi. Terus yang ketiga, melalui keyakinan kelas ya, yang tadinya kata negatif menjadi keyakinan kelas yang bisa dibangun
bahkan bisa diterapkan dengan kita. Semua itu omong kosong kalau kita tidak dibahas, kalau kita tidak perlu waktu, butuh waktu yang panjang, maksud saya butuh waktu yang panjang, sehingga hal-hal yang harus didiskusikan bersama berangkat dari supaya kita setelah mempelajari ini ada agen of change-nya gitu, ada angin perubahannya Pak. Percuma ada CGP kalau tidak ada perubahannya. Itu yang diharapkan, mudah-mudahan semuanya seperti itu. Walaupun hanya sedikit aja, sedikit. Tidak harus banyak, tapi ada merubah hal yang positif terhadap anaknya, terhadap bapak dan ibu gurunya, terhadap lingkungan sekolah, semuanya yang bermuara kepada atas nama sekolahnya seperti itu. Artinya bapak dan ibu semuanya yang mungkin kita sepakatilah kapan waktunya, harus ada yang harus didiskusikan ini Bu, kapan waktunya. Mungkin besok Senin juga Bu Tuti menyampaikan di gugus itu ya, di gugus. Tidak yakin semuanya, tidak yakin semua karena waktu terjadi. Kita itu harus tuntas Pak, harus kupas tuntas ini seperti apa. Biarin Bu Tuti yang nyari dasar secara teoritisnya, berdasarkan kajian empirisnya. Tadi Bu Tuti menyantumkan contoh kasus Pak Kosli, itu kan jadi satu acuan yang memang bisa dijadikan standar contoh kajian empiris Bu Tuti di lapangan. Artinya dia bermain di berbicara sebagai moderator dan sebagainya di belajar program PKP-nya, ya kita di lapangan menyerap dari itu Pak Bu ya. Mungkin Bu karena ini tidak sabar sebetulnya, saya mah lebih baik saya mengalah sebetulnya kalau memang ditambah setengah jam. Saya mengalah karena saya bukan bagian jadwal hari ini mah ya, bagian Pak Pididin gitu, pengen ditambah penjelasan lagi di Bu Tuti lah tambah 15 menit Bu. Apa yang bisa simpulannya? Apa simpulannya harus kita pegang, harus kita jalani setelah tadi bahwa kita tadi identifikasi seperti ini, kita punya validasi seperti itu saja Bu. Terima kasih Pak. Saya sudah melakukan beberapa kali segitiga restitusi yang sebenarnya yang mungkin Bu Lina pernah menyimak di kantor tapi tidak di video karena itu asli. Karena kalau anak asli direstitusi terus di video takutnya mereka jadi tidak nyaman dan untuk keluar. Kemudian mungkin ada juga yang pernah mendengar saya memanggil beberapa anak ke kantor. Contohnya saja ini yang saya lakukan restitusi di kelas dan dilihat oleh teman-temannya yang lain supaya teman-temannya yang lain itu tidak merasa takut ketika dipanggil. Yang saya restitusi kemarin itu ada 7 orang anak yang dilaporkan merokok di belakang sekolah. Ya betul. Jadi itu ya, restitusi itu adalah ketika kita menemukan masalah yang dilakukan oleh anak, yang pertama itu ajak ngobrol dengan jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi anak akan bangga dan yakin akan bangga karena sudah pernah terjadi. Nah, jadi ajak anak, ya kita ngobrol saja ya, kita ngobrol, ajak ke mana ruangannya. Kalau kemarin saya melakukan restitusi di sini, ya kita ngobrol ya, Albi, karena si Albi yang dilaporkan ke rumah. Albi, kemudian Repa, silakan, pokoknya jujur aja yang kemarin merokok, ya silakan ke depan. Padahal saya tidak menyebutkan sini ke depan kan. Tapi saya silakan ya yang merasa kemarin merokok, yuk sini yuk kita ngobrol. Dengan sendirinya mereka datang. Ya Bu, saya tidak dipaksa, boleh ditanyakan ke teman-teman. Tidak dipaksa untuk mengakui kesalahan. Datang mereka ke sini. Saya termasuk si Ciko. Nah, kemudian ketika saya bertanya mengapa? Karena saya diajak Bu. Diajak siapa? Diajak itu orang anak itu SMP. Betul sekali apa yang pernah dibicarakan oleh Bu Tina bahwa seseorang anak itu merokok karena diajak orang lain. Ini kan sebenarnya bukan kebijakan yang dipaksakan ada tentang kawasan tanpa rokok itu, tapi ini adalah keyakinan. Kembali lagi ya, kawasan tanpa rokok itu adalah bukan sesuatu yang dipaksakan oleh pemerintah untuk ada di setiap sekolah, tetapi harus menjadi keyakinan bahwa di sekolah itu tidak boleh ada rokok. Baik itu rokok yang dibakar, dihisap, ataupun rokok yang masih dibungkusnya, ataupun berupa puntungnya, tetap tidak boleh kan? Kawasan tanpa rokok
karena di sana tidak dikatakan kawasan tanpa asap rokok, tapi kawasan tanpa rokok. Jadi mohon maaf sekali untuk hal ini, betul, jangan sampai keyakinan yang kita miliki itu yang kita sepakati berdasar dari keyakinan diri sendiri ternyata dilanggar oleh diri kita sendiri. Jadi mohon kerjasamanya. Nah kaitannya dengan yang tadi, kemudian saya melakukan restitusi dengan cara ya nggak apa-apa, yang kemarin kan nggak bisa kita ulang lagi, sekali lagi itu yang harus ditekankan. Yang kamu lakukan kemarin itu nggak apa-apa karena memang tidak bisa diulangi lagi. Tapi maksud tidak apa-apa itu maksudnya bukan membenarkan kesalahannya. Tetapi ya it's okay lah karena udah terlanjur terjadi. Tapi sekarang bagaimana caranya si anak itu kita bimbing, kita arahkan memperbaiki kesalahannya. Nah yang kemarin itu ternyata si anak si Albi dan rekan-rekannya itu ya bu, saya tidak akan melakukannya lagi. Apakah itu yakin? Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan. Apakah kalian yakin kalian bisa untuk berhenti itu? Saya yakin bu. Terus apa lagi yang kalian lakukan? Nah, kemudian dari mana uangnya? Ini bu dari uang jajan. Mengapa? Kalau beli rokok bisa tapi nabung kok tidak? Nah, saya berikan solusi bagaimana caranya kalau sekarang untuk menebus kesalahan itu kalian nabung setiap hari 5.000 ke ibu di luar dari nabung kebiasaan. Sinu tujuan adalah suruh nabung setiap hari. Mengapa? Apakah si anak rugi dengan disuruh nabung? Tidak, karena uangnya tidak hilang. Mereka akan mendapatkannya lagi nanti. Dan ada jalan bahwa mereka tidak akan membeli rokok itu karena uangnya sudah ditabung. Itu. Jadi konsekuensinya itu tidak nyamannya itu akan berlangsung dalam jangka yang pendek. Besoknya mereka akan melakukan merenung. Oh iya, betul sekali. Dan kalau terus seperti itu, yakinlah bahwa akan ada perubahan yang terjadi. Karena yang sudah terasa dari kemarin itu hasil restitusi itu, si Albi itu biasanya kalau belajar di belakang itu lebih semangat. Alhamdulillah ketika kemarin disuruh presentasi, mungkin kan sudah move on dengan apa yang saya lakukan restitusi kemarin. Saya baru jadi moderator dengan sangat percaya diri. Ternyata Albi ternyata ada potensi ini sih. Betul. Kemudian yang satu lagi Geo. Mohon maaf ya. Kemarin saya sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah tentang Geo PU yang laporan dari PU seperti ini. Sebenarnya saya tidak membiarkan laporan, jadi tidak acuh dengan laporan PU, tetapi saya sedang melaksanakan yang segitiga restitusi ini dan saya mau tahu seperti apa. Nah, ya. Laporan dari masyarakat sudah sangat banyak sekali dan saya tidak melepaskan, tidak mengatakan bahwa si Geo tidak benar, tidak. Tetapi bagaimana caranya dia sendiri yang harus menyadari itu salah dan bagaimana ke depannya. Nah, positifnya sekarang positifnya di kelas ya. Positifnya di kelas yang tadinya si Geo itu tidak seria murung. Sekarang di pelajaran saya, tidak tahu kalau di pelajaran guru yang lain. Di pelajaran saya pas saya masuk, bahkan dia sudah mau pindah tempat duduknya lebih ke depan. Dan kalau saya menjelaskan, dia menyimak. Itu perbedaan sedikit. Kita jangan mengharapkan perbedaan yang terlalu signifikan terhadap anak. Step by step, sedikit-sedikit. Oh sekarang sudah begini ya, sikapnya sudah begini. Sekarang ayo Pak Bu mau dipiwarakan. Yuk. Mudah-mudahan kedepannya ada sikap positif, nilai-nilai kebajikan yang terus tertanam dalam dirinya walaupun itu hanya sedikit. Gitu. Jadi yakin. Husnudon. Nah, untuk laporan dari Pak Epo, dari Bu Lina sebagai mata pelajaran, saya sangat mengharapkan laporan itu. Siapapun anaknya, jangan sampai ada masalah di kelas tidak diutarakan kepada guru kelas. Saya menganggap laporan dari guru mata pelajaran itu bukan kritikan, bukan mengatakan bahwa Bu Tuti ini anak Bu Tuti seperti ini, Bu Tuti tidak bisa nih ngajarnya, bukan seperti itu. Justru laporan itu akan dijadikan masukan memperbaiki hal apa yang harus ditingkatkan pada saat mengajar sehingga anak tersebut berubah tingkah lakunya. Itu yang menjadi tujuan
saya. Ya, kalau sudah ini materinya sebenarnya masih sangat banyak sekali, masih sangat banyak sekali yang bisa dieksplor. Saya itu belajar 5 hari, 6 hari untuk satu materi barusan, tapi ini harus disimpulkan dalam waktu 2 jam ya, luar biasa. Tapi alhamdulillah ilmunya luar biasa dan mengubah pola pikir saya mengenai anak. Ingat, keberpihakan pada anak, kita harus berpihak pada anak. Jangan 100% mencas menghakimi anak itu salah, tetapi kita harus mengambil sisi baik dari mereka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada yang tersinggung, bila ada apapun itu, bukan maksud untuk menyalahkan Bapak Ibu, bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya di sini berdiri untuk memberikan informasi, sharing informasi. Nanti di lain kesempatan yang memberikan informasi, sharing informasi itu bagian Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi di kegiatan lain Pak, nanti kita rencanakan yang sesuai rencana kemarin, setiap guru mengambil masalah yang terjadi di kelasnya, 2 masalah, 1 masalah bisa diatasi, 1 masalah belum bisa diatasi. Setiap kelas masih ada kan? Nah, Pak Epul misalnya di pelajaran olahraga ada 2 masalah, yang 1 masalah berhasil diatasi oleh Pak Epul, berubah kan si anak, yang 1 masalah lagi yang belum bisa diatasi oleh Pak Epul. Kita angkat ke forum nanti di pertemuan berikutnya, kita diskusikan bagaimana caranya, mudah-mudahan berhasil. Tuh. Kemudian nanti akan ada setiap 1 bulan sekali KKG sekolahnya. Bagaimana kalau setiap guru yang di sini kebagian semuanya memaparkan materi? Ya. Seperti halnya kita memberikan kesempatan kepada murid untuk berpresentasi di depan semuanya kebagian. Nah, kita juga di sekolah ya Pak ya. Mohon izin Pak, saya memberikan saran mengajak bagaimana kalau nanti keliling minggu ini pematerinya punya, minggu depan pematerinya ya, memberdayakan kemampuan. Sebenarnya semua punya kemampuan, hanya saja malu-malu. Nah, demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Umumnya itu yang paling penting manfaatnya adalah untuk anak didik kita di SDN 1 Batu Tumpang. Mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Afifah Fauzia, siswa kelas 6, wali kelas Ibu Tuti Nurhayati. Kemarin saya melakukan kesalahan. Terus Ibu memanggil dan membimbing saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu atas bimbingannya yang membuat saya sadar dan harus menerapkan keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Tiara, siswa kelas 6, wali kelas Ibu Tuti Nurhayati. Kemarin saya melakukan kesalahan, terus Ibu manggil saya dan membimbing saya untuk menyelesaikan kesalahan saya dengan cara yang baik dan menyenangkan saya. Terima kasih Ibu atas bimbingannya hingga saya menyadari bahwa harus bersadar untuk menerapkan keyakinan kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan UPTD SDN 1 Batu Tumpang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.